Itu saya langsung lihat juga itu. Oh. Mayat. Nah posisi Pak Ustadz kan duduk nih. Ya. Posisi katakanlah mayat itu ada di sebelah mana munculnya Pak Ustadz? Depan. Dipegang sama dia sampai dia kelabakan itu dipegang gini sama dia. Baik. Jadi posisi mayatnya Ya. seperti ini. Iya. Di pangku. Ya, Iya di pangku. Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Kali ini kembali Lemirah ingin berbagi kepada teman-teman tentang kisah-kisah yang sangat menarik, kisah-kisah yang penuh dengan pengalaman spiritual. Alhamdulillah di samping saya ini sudah ada dengan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Solahuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Pak Ustadz sudah berkenan untuk berbagi kepada teman-teman di rumah tentang seputar pengalaman-pengalaman spiritual Pak Ustadz, tentang pengalaman-pengalaman Pak Ustadz mengenai ziarah ya Pak Ustadz ya. Nah tapi teman-teman, sebelum nanti kita berbagi cerita dengan Pak Ustadz, tak lupa kami terus mohon support, dukungan, dan doa dari teman-teman. Yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Apabila dari teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Dan tak lupa tekan tombol like untuk video ini dan video-video Lemirah yang lain. Baik teman-teman, langsung saja kita ceritakan pengalaman-pengalaman yang sangat unik dari Pak Ustadz Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya melakukan ziarah yaitu di makam Mbah Tu Bagus Anum bin Mbah Jakaria. Baik. Yang lokasinya daerah Desa Ciberem, Kampung Alun-Alun. Baik. Ya di situ saya pengalaman saya sewaktu ketika jam 1 dini hari, malam ya. Dini hari malam saya ketika itu ada yang kelebatan sewaktu ziarah itu di luar jendela. Di luar jendela. Baik, Ustaz. Terus yang keduanya pengalaman saya sewaktu ziarah di situ terdengar suara hujan. Baik. Sama petir. Hujan sama petir ya, Pak Iya. Ustaz? Saya keluar buka pintu ternyata nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Nggak ada hujan ternyata. Baik. Itulah pengalaman pertama saya ziarah di Makom Mbah Tu Bagus Anum. Baik Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz punten, saya potong dulu. Nah pada saat Pak Ustadz melihat sekelebatan cahaya itu, punten, waktu itu Pak Ustadz sudah selesai wiridnya atau pada saat keadaan wirid Pak Ustadz? Oh itu lagi wirid, lagi wirid, ya lagi wirid, lagi riadoh ya. Tiba-tiba ada kelebatan di luar jendela itu ya. Pada saat itu hanya Pak Ustadz saja yang lihat atau Pak Ustadz berapa orang waktu itu? Itu sendiri. Sendiri ya? Di waktu itu masih sendiri. Baik. Nah yang uniknya suara hujan dan petir ya Pak Ustadz ya. Itu jelas Pak Ustadz? Ya jelas-jelasan itu. Jelas ya. Tapi pada saat Pak Ustadz cek keluar, ternyata di luar nggak hujan ya Pak Ustadz. Baik, itulah. Masya Allah. Baik Pak Ustadz. Nah teman-teman, ini baru cerita awal ya Pak Ustadz. Ini sudah membuat kita semakin penasaran. Nah Pak Ustadz, pada saat itu Pak Ustadz memang masuk ke penjarahan memang dari dini hari ya, atau pada saat mau pulang seperti apa kejadiannya? Oh itu juga memang kejadiannya lagi wirid juga, lagi riadoh juga kejadiannya. Ya. Iya. Lagi riadoh. Jadi Pak Ustadz memang kalau ziarah itu waktunya nggak sebentar ya Pak ya? Iya. Baik Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz, itu kisah Pak Ustadz yang ada di Ciberem ya. Mungkin ada lagi nggak tempat-tempat yang menurut Pak Ustadz kisahnya bisa diceritakan ke teman-teman Pak Ustadz? Ada yang kedua yaitu di
Deredet ya. Oh, di Deredet. Yang di Deredet tempatnya itu yang mau ke Bogor Empang itu ya. Oh iya, kalau nggak salah itu Jalur makam pahlawan ya? Makam Ya, pahlawan. makam Makam pahlawan itu. Di situ saya jarah kurang lebih 10 orang. 10. Kurang lebih 10 orang berangkat dari sini jam 10. Baik. Datang ke sana sampai jam 11. Terus biasa wudu, ambil wudu, air wudu. Terus langsung riadoh, baca-baca burdah, terus apalah riadoh yang lain-lainnya. Baik. Ketika itu jam 2:30 dini hari. Terus ada kamar, ada suara bunyi yang menjerit-jerit. Oh, oke. Yang menjerit-jerit itu. Nah, cekikikan lah. Cekikikan. Terus yang keduanya itu dilempar-lempar. Di dalam gudang itu, lempar-lempar aja gitu. Yaitu pengalaman-pengalaman yang ada di daerah Deredet itu. Nah Pak Ustadz Punten, itu suara yang menjerit itu cewek atau cowok suaranya Pak Ustadz Punten? Itu kedengarannya cewek sih. Cewek, ya? Dengarnya cewek. Atau sama dengan suara kuntilanak mungkin? Ya, kalau disamakan sama gitu. Terdengar suara tawa ya, suara tawa perempuan, tawa seperti perempuan. suara kuntilanak cekikikan gitu ya. Cekikikan. Baik Pak Ustadz. Nah kondisi pada saat itu dekat atau jauh Pak Ustadz? Itu dekat. Sebab sebelahnya kan nggak ada kamar, sebelahnya ada kamar, ya itu terdengar jelas. Jelas ya. Semua jamaah dengar atau hanya Pak Ustadz aja? Itu semuanya dengar. Semuanya dengar. Baik. Nah kalau yang lempar di situ juga. Di situ juga. Baik. Nah Pak Ustadz kan bersama jamaah ya itu ziarah ke Deredet, yaitu punten ke makam siapa Pak Ustadz? Itu Habib Ahmad. Habib Ahmad ya. Iya, Habib Ahmad. Itu letaknya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ziarah ke sana, mungkin bisa diinfokan Pak Ustadz setelah makam Deredet, kalau dari sini ya, atau di sebelah mana tepat posisinya? Kalau dari sini mah ke ngelewatin Deredet, Iya, ngelewatin. Makam pahlawan dilewatin. Sebelum Empang tapi ya? Iya, sebelum Empang. Baik teman-teman, kalau misalkan ada dari teman-teman yang mau ziarah ke makam Habib Ahmad, itu letaknya di Deredet ya maksudnya. Iya. Kalau tanya-tanya juga pasti banyak yang tahu ya Pak Ustadz. Baik. Mangga Pak Ustadz, berikutnya diceritakan lagi pengalaman-pengalaman unik dari perjalanan spiritual Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Terus yang ketiga itu saya berziarah di Empang, yang di atasnya dinamakan itu Kampung Lolongok. Oh iya, di Lolongok. Ada Lolongok, itu ada penjarahan, memang itu makom habaib itu khusus. Khusus makom habaib. Di situ diletakkan di Lolongok yang ke sebelah atasnya dari Empang. Baik. Di situ pengalaman saya sewaktu saya berdua 1, 2, 3 sama anak kecil. Baik, 3 orang. Iya, 3 orang sama anak kecil. Pertama anak kecil dulu. Anak kecil dulu begitu masuk dari tangga kabut. Sudah kabut itu anak kecil langsung lihat sesuatu. Apa itu Mas? Itu berupa kalau dikatakan sekarang pocong atau mayit gitu. Baik. Terus yang keduanya di situ saya sendiri merasakan, merasakan sewaktu daripada riado di situ, merasakan daripada angin ya yang muter gitu, angin ke telinga. Terus teman saya nggak sadar, nggak sadarkan diri teman saya itu. Padahal rempet juga, tapi dia beda lagi, nggak tahu gimana dia lagi panah atau itu lagi ngerjain itu. Itu saya langsung lihat juga itu. Mayit. Mayit. Ya, mayit itu di situ. Itu makam Habib Abdurrahman. Di Lolongok. Itulah pengalaman saya. Nah, Pak Ustadz punten nih, pada saat anak kecil yang Pak Ustadz bawa naik ke tangga, kan lihat katakanlah itu seperti pocong ya, pocong.
Apa Pak Ustadz juga lihat pada saat pertama datang? Pertama saya nggak lihat. Oh, belum. Belum. Belum, baik, baik. Nah, tapi Pak Ustadz ngelihatnya yang pada saat Lagi riadoh itu. Riadoh, Iya. terus kerasukan. Teman saya itu. Nah, posisi Pak Ustadz kan duduk nih. Ya. Posisi katakanlah mayit itu ada di sebelah mana munculnya Pak Ustadz? Depan. Persis di depan Pak Ustadz. Jadi di depan teman saya itu mah. Oh, di depan teman Pak Ustadz, baik, baik. Keadaannya seperti apa Pak Ustadz? Mungkin masih ingat nggak si mayit itu? Apakah memang? Jadi mayitnya itu kalau yang itu mah nggak gede ya, nggak gede. Oh, gede. Kayak anak kecil, bayi. Baik. Paling ukuran ya bayi namanya juga. Baik. Dipegang sama dia sampai dia kelabakan itu dipegang gini sama dia, sama teman saya. Sampai nggak nyadarkan diri lah. Baik. Jadi posisi mayitnya Ya, seperti ini? iya. Di pangku? Iya, di pangku. Baik, baik. Nah, kalau angin Pak Ustadz, hanya Pak Ustadz saja yang merasakan atau memang di ruangan itu memang terlihat tertiup angin atau hanya suaranya saja? Di ruangan itu memang angin merasakan sama teman saya juga itu. Jadi langsung benar-benar angin berbeluit ya. Iya. Sampai kencang juga itu angin. Kencang ya? Kencang itu. Masya Allah. Nah, terus kalau mayit itu Pak Ustadz, begitu Pak Ustadz lihat, itu hilang dengan sendirinya atau kan kondisi teman Pak Ustadz itu masih tidak sadarkan diri ya? Iya, iya. Itu hilang sendiri atau gimana Pak Ustadz? Atau Oh, cuma itu- Pak Ustadz dinetralisir? Itu ingatan saya suatu ketika dia itu dengan sendirinya Oh, hilang hilang dengan ya. Baik, Masya Allah. Saya sampai nggak bisa ngebayangin ya Pak Ustadz lagi hujan, lagi ini, terus tiba-tiba di depan kita ada itu, mungkin ya itu yang dimakan godaan mungkin ya, godaan kita atau bagaimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz nih? Tapi kalau menurut pengalaman saya yang sudah itu pengalaman godaan. Oh, godaan Nah, ya, ya. godaan. Baik, Godaan. baik, Pak Ustadz. Itu yang istilahnya sejauh mana sih mungkin kesungguhan kita ya, Pak Keimanan Ustadz? kita. Keimanan kita. Terkadang kan itu ujian juga. Betul, Kita juga kan terkadang ujinya pakai bangkung yang besar. Kalau jarak itu gitu. Kalau jarak mah terkadang ada ular besar. Oh. Apakah itu selalu hal yang kita takutin atau gimana Pak Ustadz? Terutama itu. Oh, Terutama seperti itu ya? hal-hal yang kita takutin muncul. Baik. Kayak saya nih contohnya, saya kan fobia banget Pak Ustadz sama yang namanya kodok atau bangkong. Itu saya paling serem mungkin. Geli ya. Mungkin jangan sampai sih ya Pak Ustadz ya. Oh, Kalau iya. jarah mungkin godaannya yang digambarkan mungkin seperti itu nantinya ya. Iya. Gitu. Baik Pak Ustadz. Aduh, ini sudah tempat yang cukup menarik teman-teman. Terus ada lagi nggak Pak Ustadz selain di Lolongok, selain di Deredet atau di makam yang di Ciberem? Silakan, ada lagi Pak Ustadz. Ada satu lagi seketika di Tasikmalaya ya. Oh, di Tasik. Itu namanya Pamijahan. di Itu Pamijahan. yang namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu Masya Allah. makamnya ya itu. Iya. Suatu ketika saya 2 hari 2 malam sana. Perjalanan dari sini mah 1 hari sih. Baik. Jadi 1 hari dari sini terus ke sana, terus langsung saya riadoh. Mandi riadoh. Nggak tahu jam berapa itu mah. Sebab nggak ada jam di makam itu, nggak ada jam. Dini hari lah. Saya kedatangan perempuan. Kedatangan perempuan sewaktu riadoh itu menjejer. Banyak. Banyak. Itu di dalam mimpi. Oh. Saya ketiduran. Baik. Di dalam ketiduran itu banyak perempuan aja. Baik. Nah, lagi riadoh. Kesatunya itu. Keduanya. Terus saya pengalaman di sana. Sewaktu yang kedua malamnya itu saya lagi baca sholawat ya. Baik. Datang juga perempuan. Tapi itu mah dohir. Nyata. Nyata itu mah. Jadi nyata di samping-samping saya itu banyak lagi gini. Oh. Samping-samping saya itu. Itulah pengalaman saya yang ada di Pamijahan Tasikmalaya itu. Terus yang ke itunya memang kalau diceritakan jorok juga ya. Iya, baik. Saya langsung
malam itu mimpi jima. Mimpi pokoknya di situ juga mimpi jima. Terus yang terakhir itu saya disuruh pulang. Itu mah lewat suara. Jadi ada suara ke telinga, saya udah biasa gitu. Lagi riadoh, saya suruh pulang. Baik Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz mendengar sendiri ya, Iya. ada suara yang nyuruh Pak Ustadz pulang. Iya. Seperti itu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, punten untuk yang katakanlah menggerumuti Pak Ustadz itu perempuan ya, sosoknya seperti apa Pak Ustadz? Yang di mimpi yang di mimpi itu mah jadi nggak pakai kerudung, jadi biasa aja gitu. Kayak apa gitu. Tapi yang dohir yang tadi ceritain itu mah nyata. Nyata, jadi di samping itu jadi ikut selawatan gitu. Ikut. Tapi itu bukan manusia ya, atau manusia? Tapi kata saya sih dohir itu mah kan manusia kayaknya. Ya. Baik, ikut selawatan. Baik. Nah, pada saat yang ke pamijahan ini Pak Ustadz berapa orang ke sana jarahnya? Saya sendiri. Sendiri aja? Ya, sendiri. Jadi seringlah sendiri saya. Jadi Pak Ustadz ini memang kalau misalkan udah kalau bahasa Sunda bilang atau saya keretek mah angkat gitu ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Nah kalau suara jelas nggak, maksudnya itu yang suaranya itu apakah tua atau seperti apa sih si suara yang menyuarakan itu kalau diwujudkan menurut Pak Ustadz? Tapi itu jadi jaraknya kayak sedang sih, kayak sedang gitu, jadi keras enggak, dekat enggak gitu. Waktu itu mungkin masih ingat ya bilangnya seperti apa Pak Ustadz suara itu? Dia bilangnya gini dalam suara, udah kamu pulang. Gitu. Nah, suruh saya pulang, ya saya pulang aja. Pulang aja. Sampai sendal saya pada hilang tuh. Sendal hilang, terus itu di situ. Ya itu mungkin ujian juga sih. Kalau jarah kan banyak ujian juga ya. Uji keimanan kita. Ya bukan milik aja itu. Betul. Iya. Baik, Pak Ustadz, punten ini sedikit. Kadang kan sekarang itu memang para generasi muda di luar sana terkait sejarah ataupun terkait tentang kecintaan mereka terhadap sejarah. Kedua hal itu kan mulai banyak ditinggalkan Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa nggak memberi sedikit wejangan atau gambaran sebetulnya fadilah dan keutamaan ziarah itu apa sih Pak Ustadz ke generasi muda di luar sana? Mangga Pak Ustadz. Ya khususnya untuk para pemuda, itulah tujuan ziarah itu. Yang pertama-tamalah kita mengenang sosok-sosok orang-orang yang baik. Jadi kita juga selalu harus berbuat baik seperti yang dikenang itu. Sebab yang di jarahan itu kan termasuk kita ini lil intipa, kalau bahasa itunya. Lil intipa itu apa? Kita ngelap contoh. Ngelap contoh yang dikerjakan yang baik-baik terus, itu yang dinamakan para solihin itu. Atau para waliullah itu. Yang kedua juga yang dinamakan tabaruk ya. Tabaruk apa? Ngalap berkah. Kita kalau ngalap berkah bukan untuk ke orang pasikin, tetapi harus solihin supaya kita juga ke bawah solihin juga gitu. Ya nggak semuanya kita solihin, tetapi kita otomatis lah kecepretan daripada doanya para solihin itu. Yang ketiganya itu kita tujuan daripada ziarah itu kita juga seperti dia pasti mati. Di dalam kubur kan gelap, kita menunjukkan itu. Dalam kubur kan ada ya yang namanya kuburan, kita juga selalu mengingat kita bakal mati. Itu aja. Jadi gitu ya Pak Ustadz. Iya. Fadilah dan keutamaan ziarah teman-teman menurut Pak Ustadz Solihin ini ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa mencontoh suri tauladan para solihin ya Pak Ustadz ya. Yang kedua yang dikenal Pak Ustadz tadi tabaruk atau ngelap berkah istilahnya Pak Ustadz ya. Dan yang ketiga itu menjadikan pengingat bagi diri kita bahwa diri kita pun akan menuju ke arah kematian. Begitu ya Pak Ustadz ya. Karena memang semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian seperti itu. Nah baik Pak Ustadz, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan
dengan wasilah kami bersilaturahmi ke Pak Ustadz, menjadikan kebaikan bagi diri saya, Amin. bagi teman-teman di rumah. Tak lupa kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah mau meluangkan waktu Pak Ustadz untuk Sama-sama. bercerita, untuk sharing tentang pengalaman spiritual Pak Ustadz ke teman-teman di rumah. Tak lupa teman-teman, kita doakan Pak Ustadz Solihin, semoga beliau diberikan umur yang panjang Pak Ustadz, Amin, amin. diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang baik. Semoga Pak Ustadz bisa terus istiqomah dalam Amin. perjalanannya seperti itu Pak Ustadz. Baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dari awal sampai selesai. Tak lupa kami terus mohon support, dukungan, dan doa kepada teman-teman yang belum melakukan subscribe. Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, like video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita menarik juga, silahkan bisa DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah atau di @lemirah teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, kritik, atau saran, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja teman-teman pertemuan kita pada kesempatan malam kali ini. Saya Ferdi pamit mohon undur diri, sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah. Lemirah. Ustadz atur nuhun. Sama-sama.